Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang berbagai hal tentang tes. Yang pertama, pengertian tes. Tes merupakan alat ukur yang digunakan guru untuk memperoleh informasi hasil belajar peserta didik yang dapat berupa jawaban benar atau salah. Dari pengukuran tersebut dapat diperoleh data hasil belajar peserta didik. Ada yang tinggi skornya, sedang, dan juga bisa rendah. Dari hasil belajar itu harus mengacu kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, yaitu ciri-ciri tes yang baik. Yang pertama adalah validitas. Sebelum mulai dengan penjelasan, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu perbedaan arti validitas. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Yang kedua, reliabilitas, yaitu kata benda yang merupakan kata sifat atau kata keadaan. Seorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara ejek, tidak berubah-ubah bicaranya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, objektivitas, yaitu dalam pengertian sehari-hari telah cepat diketahui bahwa objektivitas berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi hal ini, terutama terjadi pada sistem scoringnya. Dalam objektivitas ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas, yaitu satu, bentuk tes, yang kedua, penilaian. Yang keempat, praktikabilitas adalah sebuah tes yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah mengadministrasikannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Yang kelima, ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Kemudian poin C, tujuan tes. Tujuan dari tes yaitu mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan yang dilakukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran dan sebagaimana peserta didik mampu menguasai kompetensi dasar yang tercantum di silabus dan RPP. Selain itu, tes dapat digunakan untuk membantu penentuan jurusan yang akan dimasuki siswa, atau dapat digunakan untuk menentukan kelompok mana yang lebih baik ditempati atau dimasuki oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang keempat, macam-macam tes. Yaitu yang pertama ada tes menurut sifat meliputi tes verbal, tes nonverbal, tes kinerja, tes kertas dan pena, tes individu, dan tes kelompok. Yang kedua, tes menurut tujuan meliputi tes bakat, tes prestasi, tes diagnostik, dan tes penempatan. Yang ketiga, tes menurut pembuatannya meliputi tes baku dan tes buatan guru. Yang terakhir, tes menurut acuannya meliputi tes acuan norma dan tes acuan kriteria. Poin selanjutnya adalah bentuk tes. Bentuk tes berdasarkan pada pelaksanaannya itu ada 3, yaitu paper based test, yaitu bentuk tes yang pelaksananya menggunakan kertas atau tulisan. Yang kedua, oral based test, yaitu bentuk tes yang pelaksananya dilakukan secara langsung, seperti tes lisan atau wawancara. Yang ketiga, computer based test, yaitu
tes yang pelaksananya menggunakan alat bantu komputer. Berdasarkan pada sistem penskoran, ada yang pertama, tes objektif adalah tes yang penskorannya bersifat objektif, yaitu hanya dipengaruhi oleh objek jawaban atau respon yang diberikan oleh peserta didik. Yang kedua, tes subjektif, yaitu tes yang penskorannya dipengaruhi oleh jawaban peserta tes dan memberi skor jawaban yang sama dapat memiliki skor yang berbeda oleh pemberi skor yang berlainan. Yang ketiga, berdasarkan pada waktu pelaksanaan, yaitu yang pertama power test, yang kedua speed test, yang keempat berdasarkan pada penuntutan pelaksanaan. Ada dua, yaitu tes formatif yang identik dengan ulangan harian dan tes sumatif yang merupakan bagian dari evaluasi final untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran seperti yang digariskan dari kurikulum terpenuhi. Poin yang terakhir adalah bentuk tes selected response items. Respon terbatas atau select response merupakan istilah yang sering digunakan untuk pilihan atau respon terbatas, yaitu pada objective paper and pencil test atau uji tertulis. Respon terbatas dapat digunakan untuk menilai aspek-aspek pengetahuan, pemikiran, dan efektif. Jenis respon terbatas dapat merupakan pilihan ganda benar atau salah, menjodohkan, dan singkat. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 4, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.